ya. Kira-kira apa sih maksudnya BI berkomunikasi dengan media? Itu bisa dipahami oleh teman-teman media. Begitu juga kami di sisi Bank Indonesia selalu ingin memahami apa sih yang diinginkan oleh media, apa sih yang diinginkan oleh jurnalis dari Bank Indonesia. Jadi mudah-mudahan paparan ini bisa sedikit banyak mengungkapkan hal tersebut. Dan juga sebenarnya ini dulu digawangi atau diinisiasi oleh Pak Irfan, gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang, ya ini beliau ikut bertanggung jawab, gitu ya. Kira-kira. Saya mulai saja, mungkin saya bisa jalan-jalan ya, supaya bisa sambil lihat tayangan. Mungkin naik slide selanjutnya. Ini mungkin sekedar memberikan gambar bagaimana sih komunikasi dari sisi bank sentral. Bapak Ibu bisa melihat di slide ini sedikit timeline gitu ya. Jadi di tahun 40-an, 50 bahkan 70, 80, orang-orang di central bank itu melihat tidak perlu berkomunikasi dengan publik. Justru mereka merasa dengan tidak berkomunikasi, mereka bisa menjaga kerahasiaan, gitu ya, urusan rahasia dari sebuah bank sentral. Orang tidak perlu tahu lah apa yang dilakukan oleh bank sentral, sehingga harapannya kalau nggak tahu seperti sebuah misteri, orang tetap percaya. Kira-kira, jadi kalau tidak ditahu, ya, orang percaya. Hantu lah misalnya, ya, mungkin nggak pernah dilihat tapi dipercaya, mungkin gitu lah kira-kira maksudnya waktu itu orang berpikir gitu. Tetapi tahun 90-an di sini orang mulai berubah. Pemikiran seperti itu mulai dianggap kuno, gitu ya, dianggap tidak betul, gitu ya. Kalau orang tidak mengenal bank sentral, orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh central bank, maka kebijakannya mungkin tidak akan efektif. Kira-kira itu. Pemikiran itu mulai bergeser. Jadi ini ada pandangan-pandangan dari beberapa tokoh bank sentral. Gitu ya. Contoh saja, Ben Bernanke misalnya mengatakan bahwa saya memulai tugas saya sebagai gubernur Bank Sentral Amerika itu dengan mulai memperkuat transparansi komunikasi. Begitu juga Janet Yellen yang sampai sekarang mungkin masih sebagai Menteri Keuangan di saat ini, tapi tahun 2014-2018 dia adalah gubernur Bank Sentral Amerika. Sama, dia bilang kejelasan, clarity on a longer run goals, gitu kan, important role ekspektasi. Jadi karena ekspektasi ini sedikit ekonomi ya, dalam konsep ekonomi, mainstream ekonomi melihat bahwa penting bagi bank sentral itu menjaga ekspektasi publik. Karena kalau ekspektasinya tidak terjaga, itu akan memberikan cost bagi bank sentralnya. Contoh yang paling gampang saja, kalau orang berekspektasi bahwa nilai tukar itu akan melemah, misalnya ini ya, itu akan mempengaruhi pikiran banyak orang dan kemudian orang mulai berspekulasi dengan. Di satu sisi bank sentral itu kan punya tujuan menjaga stabilitas nilai tukar, sehingga dia akan melawan ekspektasi itu dengan cost yang lebih mahal. Gitu. Jadi penting untuk menjaga ekspektasi. Kenapa orang berekspektasi nilai tukar akan melemah misalnya? Karena dia melihat ekonominya akan memburuk. Misalnya ini contoh ya, sekali lagi. Ekspektasi seperti itu kalau tidak dilawan maka costnya akan lebih mahal. Sehingga penting untuk membangun ekspektasi secara ekonominya begitu. Sehingga itu yang dikatakan oleh Yellen, jadi kejelasan itu sangat penting supaya ekspektasinya bisa terjaga. Begitu juga dengan gubernur bank sentral yang lain termasuk Pak Ferry, Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa komunikasi yang efektif sebagai instrumen untuk membentuk dan mengarahkan ekspektasi masyarakat atas kebijakan yang mendukung dengan sasaran yang dicapai. Jadi sekarang sudah berbeda. Bank sentral tidak lagi melihat bahwa rahasiaan sebagai cara yang terbaik menjaga kepercayaan masyarakat. Bukan. Jadi dengan keterbukaan justru cara yang benar untuk menjaga kepercayaan. Kira-kira itu pergeseran. Paradigmanya sudah berubah. Sama lah ya. Kayak orang tua sama anak gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang tua merahasiakan segala macamnya. Nah, kalau sekarang anak sekarang itu kayaknya enggak gitu ya. Pak, gajimu berapa Pak? Tanya gitu.
Padahal kalau dulu orang tua kita nggak tahu, dia jaga rahasia supaya kita tetap percaya bahwa orang tua kita akan support kita apapun yang terjadi, nggak ada masalah gitu ya. Tapi sekarang paradigmanya mungkin ini mirip-mirip gitu ya, mungkin analogisnya. Jadi mereka sekarang pemikirannya adalah dengan terbuka justru orang percaya, kalau tertutup mungkin tidak.